Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok MBG. Saya Iksa Putra dengan NIM 2462700069 dan teman saya Raina Friansyah dengan NIM 24627057. Kami merupakan mahasiswa semester 4 program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika yang diampu oleh Ibu Tiara Anggreni MPD. Pada penelitian ini kami mengangkat judul yaitu perbedaan motivasi belajar mahasiswa program studi Sistem Informasi berdasarkan metode belajar mandiri, kelompok, dan online. Nah, pada video ini kami menjelaskan proses penelitian, mulai dari alasan penelitian ini diangkat, terus ada penyusunan instrumen kuesioner, lalu ada penentuan indikator, terus ada penentuan populasi dan sampel, lalu ada teknik sampling, proses pengumpulan data menggunakan Google Form, pengelolaan data di Microsoft Excel, dan analisis data menggunakan SPSS menggunakan metode One Way ANOVA. Selanjutnya kami akan memulai pembahasannya. Oke, baik, pada video kali ini saya akan memberitakan asal yang kami memilih daripada judul penelitian kami, yang mana judulnya adalah perbedaan motivasi belajar mahasiswa program studi Sistem Informasi berdasarkan metode belajar mandiri, kelompok, dan online. Alasan daripada kami memilih judul penelitian adalah penelitian ini dipilih karena setiap mahasiswa memiliki metode belajar yang berbeda-beda, seperti belajar secara mandiri, belajar bersama kelompok, maupun secara online. Perbedaan metode belajar tersebut diduga dapat mempengaruhi tingkat motivasi belajar mahasiswa dalam mengikuti proses perkuliahan. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang penting menentukan keberhasilan mahasiswa dalam mencapai tujuan belajar. Nah, daripada judul penelitian kami ini, cara menyusun instrumen kuesioner daripada pernyataan kami adalah penelitian disusun berdasarkan indikator motivasi belajar yang dikemukakan oleh UNO tahun 2021. Setiap indikator dikembangkan menjadi beberapa butir pernyataan yang diukur menggunakan skala Likert dengan 4 alternatif jawaban, yaitu yang pertama sangat setuju dengan skor 4, kemudian setuju dengan skor 3, kemudian tidak setuju dengan skor 2, dan sangat tidak setuju yaitu dengan skor 1. Kemudian instrumen terdiri dari 15 pernyataan, yang dimana setiap indikator diwakili oleh 3 pernyataan. Apa saja pernyataan yang ada yang sudah kami buat, yaitu item pernyataan kuesioner yang berdasarkan indikator pertama, yaitu selalu berusaha memperoleh hasil belajar yang terbaik. Kemudian yang kedua, saya memiliki nilai yang ingin dicapai pada setiap semester. Yang ketiga, saya tetap berusaha memahami materi walaupun sulit dipahami. Kemudian indikator yang kedua, yang pernyataan yang sesuai dengan indikator kedua kami, yaitu saya belajar karena ingin menambah pengetahuan. Saya terdorong untuk menyelesaikan tugas kuliah tepat waktu. Saya tetap belajar meskipun tidak ada ujian. Lalu pernyataan yang sesuai dengan indikator ketiga, yaitu saya belajar dengan sungguh-sungguh demi mencapai cita-cita. Saya yakin bahwa belajar dengan baik akan membuat karir saya di masa depan. Yang ketiga, saya memiliki tujuan yang jelas dalam menyelesaikan pendidikan. Lalu ada indikator keempat yang sesuai pernyataan yang sesuai dengan indikator keempat, yaitu yang pertama, nilai yang baik membuat saya semakin semangat belajar. Yang kedua, apresiasi dari dosen membuat saya lebih termotivasi untuk belajar. Lalu yang ketiga, saya merasa bangga ketika berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Lalu ada indikator pernyataan sesuai dengan indikator yang kelima, yaitu kegiatan belajar yang menarik. Yang pertama, saya lebih termotivasi ketika metode pembelajaran yang digunakan menarik. Lalu yang kedua, saya lebih semangat belajar apabila materi disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Lalu yang ketiga, saya merasa antusias mengikuti proses belajar yang interaktif. Lalu indikator ini berasal dari sumbernya, itu penelitian ini menggunakan indikator motivasi belajar menurut UNO tahun 2021. Menurut UNO, motivasi belajar dapat diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan dorongan internal maupun eksternal seseorang dalam melakukan aktivitas belajar. Lalu indikator tadi
atas terjadinya 15 pernyataan itu, yang pertama, indikator pertama itu hasrat dan keinginan untuk berhasil. Jumlah pernyataannya ada 3. Dorongan yang kedua, dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Indikatornya ada 3. Maksud saya jumlah pernyataannya ada 3. Lalu indikator yang ketiga, harapan dan cita-cita masa depan, yang memiliki pernyataan 3 juga. Lalu ada penghargaan dalam belajar. Indikator yang keempat dengan jumlah pernyataan 3. Lalu indikator yang kelima, kegiatan belajar yang menarik, dengan jumlah pernyataannya juga ada 3. Sumbernya yaitu UNO HB tahun 2021, teori motivasi dan pengukurannya, analisis di bidang pendidikan, Jakarta Bumi Aksara. Alasan penggunaan teori UNO tahun 2021 ini adalah karena teori tersebut memiliki indikator motivasi belajar yang jelas, telah banyak digunakan dalam penelitian di bidang pendidikan, serta sesuai untuk mengukur motivasi belajar mahasiswa pada penelitian ini. Lalu cara kami menentukan populasi dan sampel. Populasi daripada penelitian kami adalah seluruh mahasiswa sistem informasi Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Lalu yang menjadi sampel sebagai anggota populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi, penelitian ini menggunakan 3 kelompok responden berdasarkan metode belajar yang paling sering digunakan, yaitu kelompok belajar mandiri, kelompok belajar bersama, kelompok belajar online. Karena penelitian menggunakan one way ANOVA, maka setiap kelompok sebaiknya memiliki responding yang relatif sama agar analisis lebih baik. Jadi daripada setiap kelompok itu kami memiliki 10 responden masing-masing dari tiap kelompok, yaitu mandiri, kelompok belajar mandiri, kelompok belajar kelompok belajar online. 30 responden. Sebagaimana syarat daripada mengikuti UAS ini harus minimal 13 responden, dan juga syarat baku daripada aturan statistik itu jika ingin meneliti sesuatu itu harus memiliki setidaknya seminimal-minimalnya adalah 30 responden. Terus teknik sampling yang digunakan dalam penelitian adalah purposive sampling. Apa itu purposive sampling? Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Jadi kami memiliki kriteria daripada responden-responden yang akan memberikan sebuah respon daripada pernyataan 15 tadi, yaitu kriteria pertama, mahasiswa aktif program studi informasi. Yang kedua, pernah mengikuti proses pembelajaran selama 1 semester. Lalu yang ketiga, memiliki metode belajar yang paling dominan, yaitu belajar mandiri, belajar kelompok, atau belajar online. Teknik ini dipilih karena tidak semua mahasiswa memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan daripada tutorial cara membuat sebuah kuesioner di Google Form oleh teman saya Egy Saputra.
Baik, di sini saya akan menyusun kuesioner. Tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan variabel yang sudah kami dapat, yang mana variabel X-nya adalah metode belajar dengan kelompok belajar mandiri, kelompok online. Sedangkan variabel terikatnya atau variabel Y-nya itu motivasi belajar mahasiswa. Baik, setelah itu kita masuk ke pembuatan kuesioner. Baik, di sini saya sudah masuk di tampilan awal pembuatan kuesioner yang mana link Google Form. Pertama masukkan formulir kosong. Nah, di formulir tanpa judul ini kita isi judul kuesionernya kita. Baik, saya ganti. Nah, untuk deskripsi formulir kita bisa lampirkan nama, program studi, serta alasan penyebaran kuesioner ini. Tapi saya skip saja, itu tergantung kalian ya. Kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan ini kita ganti ke bagian A. Karena di sini saya akan bagi 3. Yang pertama itu apakah Anda bersedia menjadi responden? Nah, untuk opsinya ataupun yang bisa diklik itu ya, saya bersedia, tidak ada pilihan lain. Maka di sini wajib diisi. Nyalakan centang wajib diisi. Nah, selanjutnya tambah pertanyaan. Di sini kan ini ada pilihan, kita pilih ke pilihan ganda. Terus ketik pertanyaan. Nah, untuk menambahkan opsi 1, opsi 2, kalian tinggal klik enter. Nah, untuk mengganti nama silakan ganti namanya sendiri. Masuk ke identitas responden. Nah, kalian klik pilihan ganda, masuk ke maaf salah. Masuk ke tambahkan bagian. Nah, di bagian ini kalian ketik bagian B. Identitas responden. Nah, untuk deskripsi identitas responden kalian bisa sesuaikan. Misal, silakan isi identitas Anda sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, setelah itu kalian masuk di Nah, untuk bagian B identitas responden kita masuk ke pertanyaan lagi. Yang mana pertanyaannya itu bukan pertanyaan teman-teman, maaf. Identitas kalian sebagai responden. Yang pertama nama. Di sini kalian ketik saja jawaban singkat jawaban singkat. Habis itu kalian klik lagi tambah. Kalian pilih pilihan ganda. Kalian ketik di sini nama jenis kelamin. Yang mana buat pilihan ganda laki-laki dan perempuan. Nah, kalian klik centang wajib diisi. Habis itu klik lagi untuk semester. Kalian
ketik lagi semester, pilih pilihan ganda, lalu pilih semester 2, 4, dan 6. Setelah itu masukkan pilihan metode belajar yang sering digunakan oleh mahasiswa. Nah, di sini saya pakai 3 metode yang mana dikelompokkan menjadi metode belajar online, metode belajar kelompok, dan metode belajar mandiri. Minta maaf, online. Kalian ketik saja metode belajar yang paling sering Anda gunakan. Nah, masukkan opsi ini. Yang pertama, belajar kelompok, belajar online, belajar mandiri, belajar kelompok, dan belajar online. Nah, kalian nyalakan, wajib diisi. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian C, motivasi belajar. Kalian klik ini tanpa judul, kalian klik tulis bagian C, motivasi belajar. Nah, di deskripsi itu kalian sesuaikan juga sama seperti tadi, isi sesuai dengan kondisi Anda yang mengikuti perkuliahan. Untuk deskripsi, nah di pertanyaan ini kalian isi pertanyaan saya selalu berusaha memperoleh hasil belajar yang baik pada saat setiap mata kuliah. Nah, kalian klik opsi sangat setuju. Di sini kami mempunyai skala Likert. Yang pertama sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kalian isi di sini sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kalian klik lagi, wajib diisi. Nah, seterusnya sampai begini teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita download hasil responden dari Google Form tadi, kita masuk ke Excel. Klik file yang tadi kalian download. Nah, di sini dia masih berbentuk kata sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju. Kita akan ubah menjadi sebuah angka. Pertama kita blok dari metode belajar.
15 butir pertanyaan. Nah, kalian kontrol H. Saat tidak setuju, kalian ketik dulu. Saat setuju, skornya itu ada 4. Oke. Tidak setuju, nilainya skornya ada 2. Setuju, skornya 3. Dan yang terakhir sangat tidak setuju. Itu skornya 1. Oke, setelah semua sudah berubah jadi angka, di sini kita akan uji validitas. Pertama, kita blok dari metode belajar. Lalu kita Ctrl C. Lalu kita masuk ke sheet baru. Baik, kali ini kita akan masuk ke uji validitas. Di mana uji validitas ini berlaku terhadap data kuesioner yang telah diperoleh dari 30 responden. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah setiap butir pernyataan pada kuesioner benar-benar mampu mengukur variabel yang diteliti. Pada penelitian ini terdapat 15 butir pernyataan yang akan diuji menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk tahap-tahapnya yang pertama, kalian buka analis, lalu kalian klik correlate, lalu pilih bivariate. Lalu untuk semua pernyataan kalian masukkan ke variabel termasuk total. Lalu klik person, lalu klik to talent, lalu checklist flag significant correlance, lalu pilih OK. Nah, di sini terlihat datanya. Nah, berikut ini merupakan hasil uji validitas menggunakan korelasi person. Dasar pengambilan keputusan pada uji validitas membandingkan nilai R hitung dengan R tabel dengan jumlah responden sebanyak 30 orang dan taraf signifikasinya 5%. Diperoleh nilai R tabel sebesar 0,361, sedangkan apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel maka item pernyataan dinyatakan valid. Nah, berdasarkan hasil pengujian, seluruh item pernyataan memiliki nilai korelasi lebih besar dari tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Baik, kali ini kita akan masuk ke uji validitas. Di mana uji validitas ini berlaku terhadap data kuesioner yang telah diperoleh dari 30 responden. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah setiap butir pernyataan pada kuesioner benar-benar mampu mengukur variabel yang diteliti. Pada penelitian ini terdapat 15 butir pernyataan yang akan diuji menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk tahap-tahapnya yang pertama, kalian buka analis, lalu kalian klik correlate, lalu pilih bivariate. Lalu untuk semua pernyataan kalian masukkan ke variabel termasuk total. Lalu klik person, lalu klik to talent, lalu checklist flag significant correlance, lalu pilih OK. Nah, di sini terlihat datanya. Nah, berikut ini merupakan hasil uji validitas menggunakan korelasi person. Dasar pengambilan keputusan pada uji validitas membandingkan
nilai R hitung dengan R tabel dengan jumlah responden sebanyak 30 orang dan taraf signifikansinya 5%. Diperoleh nilai R tabel sebesar 0,361, sedangkan apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel maka item pernyataan dinyatakan valid. Nah, berdasarkan hasil pengujian, seluruh item pernyataan memiliki nilai korelasi lebih besar dari tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.
Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan proses analisis data menggunakan aplikasi SPSS statistik, khususnya uji normalitas dan uji homogenitas pada penelitian yang menggunakan metode one way ANOVA. Nah, di sini data yang digunakan berasal dari penyebaran kuesioner pada 30 responden yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok belajar mandiri sebanyak 10 responden, belajar kelompok sebanyak 10 responden, dan kelompok belajar online sebanyak 10 responden. Nah, sebelum dilakukan uji one way ANOVA, terlebih dahulu perlu dilakukan uji persyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, untuk memastikan bahwa data yang telah memenuhi asumsi analis bahwa data telah memenuhi analis. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Yang pertama, kalian masukkan data yang sudah kalian strukturkan atau kalian susun di di Excel. Nah, kalian klik file bagian kiri atas, lalu klik open, lalu kalian klik data. Nah, di sini kalian tinggal cari file kalian apakah dia masuk di file folder download atau download atau dokumen. Nah, karena di sini file saya ada di download, maka saya cari di download. Kalian tinggal ganti di files of type. Di sini kalian ganti menjadi Excel. Nah, kalian tinggal cari data kalian. Nah, di sini ada data saya, data penelitian one way ANOVA. Kalian klik open. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, kalian tinggal klik OK saja. Nah, setelah tabelnya seperti ini, kalian masuk. Nah, di sini saya ubah lebih mudah agar mudah terbaca. Di sini untuk kelompok mandiri saya ubah menjadi angka 1, kelompok belajar metode kelompok saya ubah menjadi 2, dan metode belajar online saya ubah menjadi angka 3. Nah, di sini kalian masuk ke variabel view, lalu untuk di measure ini kalian ganti nominal jadi scale. Kalian ganti Nah, setelah di measure ini kalian ganti jadi scale, kalian masuk ke values. Nah, di noun untuk urutan pertama kalian tinggal klik noun, lalu pilih tanda titik 3 sebelah kanan, lalu di value kalian ketik angka 1 sesuai ini nomor 1 untuk metode belajar mandiri. Kalian ketik 1, tinggal kalian ketik kelompok kalian ketik labelnya belajar mandiri. Kalian klik add. Nah, di value-nya kalian ketik 2 lagi, langsung labelnya belajar kelompok. Kalian klik add, lalu value-nya 3, kalian masukkan 3, lalu labelnya belajar online. Oke. Kalian klik add, lalu kalian klik OK. Nah, setelah semua measure dan value kalian ubah, kita masuk ke data view. Kita masuk ke tahap analisisnya. Untuk uji normalitas, kalian pilih analis bagian atas, lalu pilih deskriptif statistik, lalu kalian pilih explore. Lalu untuk kelompok kalian masukkan ke definitely untuk kelompok kalian masukkan ke kolom factor list, dan total kalian masukkan ke definite list. Setelah itu kalian klik close. Nah, di sini kalian centang definite together, lalu kalian klik checklist normality, lalu kalian jika perlu kalian juga checklist histogram.
lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini kita cari tes normalitinya, hasil normalitinya. Nah, di sini merupakan hasil uji normality menggunakan metode square wheel. Uji square wheel dipilih karena jumlah responden pada kelompok kurang dari 50 orang. Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh dinilai signifikan, disignifikasi kelompok belajar kelompok sebesar 0,0540, sedangkan kelompok belajar mandiri sebesar 0,882 dan kelompok belajar online sebesar 0,997. Karena semua nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data pada ketiga kelompok berdistribusi normal. Baik, setelah kita melakukan uji normalitas dan diperoleh bahwa data berdistribusi normal, maka selanjutnya adalah melakukan uji homogenitas. Nah, uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah varians dan masing-masing kelompok data sama atau homogen. Pada penelitian ini, uji homogenitas dilakukan sebagai salah satu syarat sebelum melakukan uji one-way ANOVA. Nah, langkah-langkahnya itu, pertama kalian klik analis, lalu pilih complements, lalu pilih one-way ANOVA. Nah, di kelompok ini kalian masukkan ke faktor total, kalian masukkan ke faktor, lalu pilih options, lalu pilih deskriptif, lalu placement, homogeneity, lalu pilih continue, lalu klik OK. Nah, ini hasil homogenitasnya. Selanjutnya dilakukan data analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran umum data pada setiap kelompok pembelajaran. Analisis itu bertujuan untuk menilai rata-rata jumlah responden dan standar deviasi dari masing-masing kelompok. Nah, untuk tahapnya itu kita masuk analis, lalu pilih complements, lalu pilih means, lalu dependence list kalian masukkan total dan layer of one kalian masukkan kelompok, lalu kalian klik options, lalu di sel statistik kalian masukkan means, number of cases sama standard deviance, lalu ANOVA table and AT kalian klik, lalu kalian klik continue, lalu kalian klik OK. Nah, kita cari deskriptifnya. Ini seperti ini. Baik, berdasarkan hasil analisis deskriptif yang diketahui bahwa seluruh kelompok masing-masing terdiri dari 10 responden. Kelompok pertama memiliki nilai rata-rata min sebesar 50,90 kelompok. Kelompok kedua sebesar 49,60 dan kelompok ketiga sebesar 49,60. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada kelompok pertama, sedangkan kelompok kedua dan ketiga memiliki nilai rata-rata yang sama. Secara keseluruhan diperoleh nilai rata-rata sebesar 50 sampai 0,3 dengan standar deviasi sebesar 5,442. Video kali ini kita akan menghitung uji one-way ANOVA. Yang pertama-tama kita menyusun hipotesis penelitian yaitu H0, yang dimana H0-nya itu tidak ada perbedaan rata-rata motivasi belajar antara metode mandiri, kelompok, dan online. Kemudian H1 itu ada perbedaan rata-rata motivasi belajar antara metode mandiri, kelompok, dan online. Kemudian ada hipotesis statistiknya yaitu H0 mu1 sama mu2 sama dengan mu3. Kemudian H1 minimal salah satu mu tidak sama. Kemudian tingkat signifikansinya itu ada yang digunakan dalam pengujian adalah 5% atau alfa sama dengan 0,05. Kemudian statistik ujinya itu F sama dengan varians antar kelompok var A
per varians dalam kelompok var-D. Kemudian ada kriteria pengujiannya, yaitu jika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Maka terima H0. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka tolak H0. Pertama-tama kita buat dulu variabel bebasnya ini, kita kuadratkan dengan cara yaitu kita buat dulu di sini kolom mandiri X kuadrat, mandiri, kemudian X kuadrat, lalu enter. Kemudian kita di baris E2 ini tekan sama dengan, terus sum tekan 2, lalu kita blok variabel kolom mandiri atau variabel X1 ini sampai dari B2 sampai B11, lalu kita tutup kurung, lalu enter. Kemudian ini kita kita blok, kita tarik kursornya sampai ke dari E2 sampai E11. Nah, setelah itu kita buat di sini untuk kelompok yaitu X kuadrat, kelompok maksudnya X2 kuadrat. Oh sorry, di sini seharusnya X1. Di sini X1. Lalu di sini berarti di sini X2 kuadrat. Lalu ini kita kita arahkan kursornya di baris E2 ini, kursornya menjadi diletakkan di pojok kanan bawah, lalu kita tarik seperti ini. Tarik seperti ini, lalu tarik seperti ini. Nah, ini dia akan menghitung otomatis kelompok X2 di kolom di kolom dari C2 sampai C11 dengan otomatis. Lalu kita buat kolom online atau X3 kuadrat. Sama, ini kita tarik ke sini saja, lalu dari sini kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Lalu kita buatkan garis tabelnya. Lalu kita sini kita buat kolom total. Total dari mana? Total daripada perhitungan kita buat kolom total di sini, lalu kita totalkan. Kita buat di sini saja. Kita buat totalnya di sini. Jumlah. Nah, apa yang kita jumlahkan? Tiap kolom daripada tabel yang sudah kita hitung. Caranya seperti apa? Caranya sum L sama dengan, terus sum, lalu ini kita blok, terus kita enter, tutup kurung, lalu enter. Nah, setelah itu kita buat ini kita tarik saja dari 59 sampai ke, nah seperti ini. Jadi ini perhitungan data yang ada tadi. Kemudian ini kita kuadratkan daripada X1, X2, X3, lalu daripada tiap kolom ini kita hitung total keseluruhan datanya. Nah, setelah itu
kita menghitung jumlah sigmanya, yaitu menjumlahkan total skor asli dari ketiga kelompok metode belajar, yaitu ini X1, X2, X3. Caranya sama dengan terus sum blok dari X1 ke X3 tutup kurung lalu enter. Setelah itu kita tentukan sigma xt kuadratnya, yaitu dengan menjumlahkan total baris skor kuadrat dari ketiga metode belajar. Pertama-tama kita ketik sama dengan terus sum seperti tadi, lalu kita blok sigma dari sigma kuadrat dari X1, X2, X3, lalu kita tutup kurung terus enter. Nah, setelah itu kita cari jumlah kuadrat total. Pertama kita ketik dulu di sini JKT, terus kita masukkan rumus Excel-nya, yaitu kita mengurangi nilai sigma xt pangkat 2 dengan hasil kuadrat xt yang telah dibagi jumlah total responden, yaitu rumusnya seperti ini. Sorry. Ini ada sedikit C24 ini seharusnya B dan ini harusnya B. Nah, terus kita tekan enter. Nah, hasilnya seperti itu. Kemudian kita taruh di sini jumlah total responden. Kita ketik manual 30. Lalu kita tentukan jumlah kuadrat antar kelompok dengan rumus seperti berikut. Nah, sorry masih ada kesalahan di sini, seharusnya B24, lalu di sini seharusnya B12, tapi ini B24 ya, B28, berarti ini B28. Lalu kita tekan enter. Nah, setelah itu kita tentukan jumlah kuadrat dalam kelompok dengan rumus Excel seperti ini. Nah, nilai JKT, ada sedikit. Nah, nilai JKT dikurangi dengan nilai JKA. Kita enter, lalu hasilnya 863,8. Setelah itu jumlah kelompok. Jumlah kelompok sebanyak kita ketahui adalah 3. Nah, setelah itu kita menghitung derajat kebebasan atau biasa disebut sebagai degree of freedom. Derajat kebebasan pertama-tama kita tentukan dulu derajat kebebasan total, yaitu dengan total responden dikurangi 1 seperti ini. Nah, total responden dikurangi 1, enter, hasilnya 29. Lalu kita tentukan DKA, yaitu derajat kebebasan antar kelompok, yaitu jumlah kelompok dikurangi 1 seperti berikut. Nah, jumlah kelompok dikurangi 1, enter 2. Lalu setelah itu kita tentukan derajat kebebasan dalam kelompok atau DKD dengan rumus Excel seperti berikut.
Nah, ini jumlah responden dikurangi dengan jumlah kelompok, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita menghitung rata-rata kuadrat atau varians. Kita mulai dari var A. Var A, rata-rata kuadrat antar kelompok, yaitu cara kerjanya itu nilai JKA dibagi dengan nilai JKA dibagi dengan nilai DKA. Langsung saja seperti ini. Ini B, lalu enter. Nah, setelah itu kita tentukan var D, yaitu rata-rata kuadrat dalam kelompok. Dengan cara kerjanya itu nilai JKD yang ini dibagi dengan nilai DKD, seperti rumus pada berikut. Itu ini nilai JKD dibagi dengan nilai DKD, lalu enter. Nah, setelah itu kita menghitung F hitung dan F tabel. Caranya itu cara kerja nilai var A dibagi dengan nilai var D. Jadi rumusnya itu seperti ini. F hitung. Nah, ini tuh B, lalu ini juga B. Var A dibagi dengan var D, lalu kita enter. Nah, hasilnya 0,190 sekian. Lalu kita tentukan F tabelnya. F tabelnya itu dia mempunyai rumus, bisa dilihat langsung pada aturan baku statistik, tetapi juga kita bisa langsung memasukkan rumus yang telah disediakan oleh Microsoft Excel untuk menentukan F tabel. Seperti ini, F.INV.RT, lalu dalam kurung 0,05, kemudian ini B37 yaitu DKA, lalu B38, lalu enter. Nah, setelah kita mencari nilai batas kritis distribusi F dengan tingkat kesalahan 5%, 0,05, DKA selaku pembilang dan DKD selaku penyebut, maka hasil akhir adalah 3,354 sekian. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya F hitung Nah, setelah kita sudah mendapatkan F hitung dan F tabel, maka kita buat pernyataan bahwasanya kita bisa mengetahui bahwasanya jika F hitung kurang dari ini salah. Maksudnya kita buat di sini pernyataan bahwasanya F hitung kurang dari F tabel. Nah, maka H0 diterima. Nah, setelah itu kesimpulannya itu telah kita dapatkan bahwasanya berdasarkan kesimpulan final, hasil perhitungan uji one way ANOVA yang telah dilakukan diperoleh nilai F hitung sebesar 0,1991 sekian dan nilai F tabel sebesar 3,54. Dengan membandingkan kedua nilai tersebut, maka didapatkan kondisi mana F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel. Sesuai dengan kriteria pengujian statistik, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Maka kesimpulannya seperti ini. Ini ada elemen-elemen.
Baik, itu tadi perhitungan manual uji Bayunan ANOVA. Maka selanjutnya kita beralih ke hitungan data analis.